Baik, pada tayangan kali ini kita akan mencoba memahami bersama tentang hubungan antara soundscape dan smart city. Soundscape ini yang telah kita pelajari di video sebelumnya itu terkait cara pandang ya kita melihat bahwa bunyi-bunyi itu tidaklah dilihat dari energinya saja, tetapi bunyi juga memiliki interaksi dan konteksnya pada ruang dan waktu, pada aktivitas manusia, dan jenis orang yang ada di dalamnya. Nah, kemudian ini kemudian dikaitkan juga kepada pengembangan kota yang cerdas gitu kalau bahasa Inggrisnya. Jadi ternyata soundscape di sini memiliki peran bagi para urban planner, para perencana dalam tata kota untuk mengembangkan smart city. Ini adalah harapan banyak pihak ya. Jadi berkaitan dengan berbagai bidang multidisiplin sehingga tidak sendirian, misalkan dari PWK saja, arsitektur, uh, kemudian teknik sipil, ada teknik informatika pastinya. Itu tidak hanya itu, tapi juga teknik fisika yang memang di sini berposisi sebagai penjembatan. Kita belajar di rekayasa atau fenomena, fenomena fisikanya dan juga terkait psikologinya juga bahkan. Jadi apa yang dikembangkan di teman-teman PWK itu dan arsitektur kita coba pelajari bersama sehingga nanti kita bisa apa ya, mengkombinasikannya menjadi pengetahuan yang lebih baik, lebih baru begitu. Tayangan ini saya dapatkan dari sebuah pertemuan Acoustical Society of America untuk cabang Southeast Asia. Di sini presenternya adalah Andy Chang. Silakan dicari siapa beliau. Waktu itu saya menonton ini, menonton uh, meetingnya, dan kemudian di sini ada penghargaan kepada Prof. To dan Prof. Antonella Radici dari Berlin. Dan ini ada timnya ya, jadi tim Acoustical Society of America. Kita lanjut. Oke, jadi apa itu soundscape? Ini ulang sedikit aja satu slide tentang bahwa kita itu memiliki lingkungan akustik dengan berbagai macam suara, yang suara itu kita persif atau kita alami dan lalu dipahami oleh manusia sebagai sebuah konteks. Di situ ada burung, misalkan, ada musik, ada kendaraan bermotor, mobil, kemudian ada juga air mancur. Ini adalah objek-objek sumber bunyi di lingkungan. Dan kemudian nanti akan dipahami oleh manusia sebagai sebuah konteks. Dan bagaimana kita memahaminya itu bergantung kepada faktor-faktor persepsi. Misalkan ada meteorological itu yang sifatnya cuaca. Yang kita pahami misalkan di mana di Eropa itu ada turun salju ya. Kemudian itu akan mempengaruhi berbagai jenis aktivitas yang muncul dari turunnya salju itu di outdoor ya, terutama di lingkungan luar. Dan tentu kita tidak menemukan adanya salju di Indonesia. Untuk konteks tropis, jenis-jenis aktivitas yang muncul itu tidak akan sama ya dari Eropa dan Indonesia. Tetapi bisa jadi desibelnya sama. Nah, ini yang cara pandang noise measurement atau perhitungan dari kebisingan itu nggak cukup. Harus diekspand, harus dilanjutkan ke arah yang memahami konteks, yaitu soundscape. Kemudian physiological, ini terkait dengan metabolisme tubuh manusia. Entah dia dari detak jantungnya, dari aktivitas otaknya, dari membesar atau menyempitnya pupil mata, dan seterusnya. Kemudian ada psychological, yang sifatnya ya masalah jiwa ya, masalah perasaan atau jiwa. Beberapa juga mungkin masalah syaraf juga. Kemudian ada juga tentang pengalaman dan ekspektasi. Kalau ada dua orang, yang satu berasal dari Sumatera Barat, yang satu berasal dari Bali, kemudian eh, diminta untuk mempersepsikan soundscape di Candi Borobudur, yang Bali sudah pernah ke Jogja, ke Magelang ya, karena Borobudur itu di Magelang, bukan Jogja. Sumatera yang dari Sumatera Barat itu belum pernah ke Candi Borobudur, ya, karena sudah ada experience itu membuat ekspektasinya berbeda.
Tapi yang belum punya experience juga ekspektasinya akan berbeda. Barangkali yang dari Sumatera Barat akan mendapatkan informasi tentang Candi Borobudur berasal dari YouTube, dari media sosial, dan tidak mengalaminya secara personal. Sementara orang yang dari Bali tadi, itu karena dulu pernah study tour misalkan, berkunjung ke Jogja Magelang, dan salah satunya mengunjungi Candi Borobudur, maka akan mendapatkan, oh dulu tuh saya pernah itu, ingat bahwa kalau mau beli oleh-oleh yang bagus tuh di sini. Eh, Lokasi pasar itu sebelah sininya tempat parkir, parkir bisnya, kemudian dan seterusnya. Itu jadi ingatan kemudian bisa diceritakan. Kemudian ada sensory factors yang sifatnya panca indera. Memang manusia diberikan panca indera oleh Tuhan, tetapi ada kalanya panca indera itu tidak sempurna. Misalkan mata itu bisa minus ya, dan telinga kita itu bisa kehilangan sensitivitasnya. Sebagaimana ketika terjadi pada orang tua, itu frekuensi di atas 5.000 Hz itu akan perlahan-lahan sensitivitasnya berkurang seiring dengan bertambahnya usia. Berikutnya yang lain-lain juga sensory factors-nya bisa berubah. Ada yang sangat sensitif dengan penciuman, ada yang tidak. Dan itu akan membuat ekspektasi dari soundscape. Nah ini nanti menariknya, soundscape ini berkaitan dengan telinga, tetapi nanti tidak hanya telinga, bisa dikembangkan ke yang lain. Terus yang di sebelah kanan itu adalah sebuah semacam apa ya, sistem kartesian, tetapi bukan dua dimensi. Ini adalah multidimensi kartesian. Jadi multidimensinya itu bagaimana kita mendefinisikan sesuatu. Misalkan kita mau mendefinisikan pleasantness, sebuah apa ya, kenyamanan atau sesuatu yang enak, yang nyaman begitu. Pleasantness itu bisa tuliskan formulanya itu dengan hubungan yang tertulis di sana. Ada cos 45 derajat. Tetapi secara visual itu sangat mudah bahwa pleasant itu adalah sisi yang ke arah kanan. Ini saya kasih tanda. Jadi dia yang sisi yang ke arah kanan. Nah, pleasant itu bisa jadi adalah gabungan antara vibrant dan calm. Jadi lingkungan yang berwarna-warni, bermacam-macam sumber bunyinya, digabungkan dengan sesuatu yang tenang, itu nanti bisa menghasilkan kenyamanan. Ya. Kemudian hati-hati dengan arah arah ke calm atau tenang. Jadi ke arah sini kan tenang. Tenang itu hati-hati. Bisa bisa jadi dia adalah sebuah uneventful. Uneventful itu nggak ada kejadian. Uneventful. Jadi tidak ada fenomena apapun di sekitar itu. Contohnya kuburan misalnya. Kuburan itu tidak ada aktivitas manusia, tidak ada aktivitas mesin, hanya aktivitas alam. Sama seperti wilderness atau alam liar di tengah hutan, gitu ya. Kemudian di pinggir danau, tentu danau yang masih terisolasi misalkan. Jadi itu adalah uneventful, nggak ada kegiatan manusia. Tetapi di seberang yang lain itu adalah antonim atau kalau dibahasakan antonim ya, lawan kata. Tapi di sinilah lawan dimensi atau lawan persepsi. Uneventful lawannya eventful. Jadi penuh dengan, saya kasih tanda, di situ eventful penuh dengan kejadian, penuh dengan aktivitas manusia. Misalkan kalau di restoran itu isinya ada orang memasak, ada orang melayani, ada orang makan, dan eventful itu tentu saja bersebelahan dengan vibrant dan chaotic. Kalau sesuatu itu sangat banyak kejadiannya, bisa jadi sangat chaotic. Ya, chaos, jadi kacau. Misalkan kemacetan, jadi ada orang jualan souvenir, jualan, misalkan di keluar jalan tol, ada orang menawarkan, ada yang mengamen, ada mobil yang mau menerobos lampu merah, kemudian ada motor yang sen kanan belok kiri. Nah, itu kan chaos gitu. Dan chaos ini berkaitan juga dengan annoying, yang itu lawan lawan persepsi dari pleasant. Jadi nyaman dan annoying. Annoying itu berarti lawannya adalah maksudnya artinya adalah mengganggu begitu ya. Dan annoying ditambah bukan ditambah, annoying dikombinasikan dengan uneventful itu monoton, membosankan. Dengan lawannya adalah vibrant. Jadi kalau vibrant itu tidak monoton, tetapi ada ragamnya. Kalau misalkan malam-malam
ya, malam-malam kita belum bisa tidur, hanya mendengar suara cicak. Cicaknya itu bersuara gitu, dengan ritmis gitu ya. Eh, Ya bersuara begitu saja. Itu monoton. Tetapi kalau misalkan ada cicak, ada suara kata, ada suara burung mungkin, jadi semakin tambah banyak. Ya. Kemudian ada suara angin, mungkin ada hujan. Nah, ini lingkungannya menjadi vibrant, menjadi beragam sekali, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk bagaimana kita mengilustrasikan dimensi soundscape. Peneliti di Indonesia itu bisa membentuk dimensinya sendiri, sistem kartesiannya sendiri. Kebetulan di tesis saya juga berusaha untuk membuat seperti itu, tapi belum berhasil, belum cukup baik. Kalau ini kan sangat enak sebetulnya, dan ini udah teruji dan cocok untuk konteks di Eropa. Lanjut. Nah, dari tahun ke tahun itu terjadi pertumbuhan minat pada soundscape sebagai bidang studi di berbagai belahan dunia dari tahun 90-an. Sebetulnya pencetusnya kan tahun 70-an, kemudian sampai sekarang tahun di situ sampai 2017-an lah paling tidak. Jadi ini di datanya itu berdasarkan hasil riset publikasi ya. Dan tentu publikasi itu di belakangnya ada terjadi riset dan di dalam riset itu di belakangnya lagi ada mata kuliah atau program studi yang secara khusus mempelajari itu di seluruh dunia. Dan kalau kalian telusuri para penulis atau para peneliti ini tuh prodinya macam-macam. Paling banyak itu arsitek sebetulnya, arsitek, kemudian uh, urban planner, terus ya teknik fisika. Ada juga orang-orang yang seperti meneliti IoT-nya, IoT-nya Smart City, kemudian diarahkan juga ada monitoring soundscape, itu biasanya informatika, itu juga bekerja sama di dalamnya. Kemudian ini kalau dari paper, orang-orang terkenal di dunia soundscape ini nama-nama ini. Ada Jian Kang, beliau eh, domisili atau tinggalnya sekarang di Sheffield kalau nggak salah. Kemudian ada Dick Bottle Duren ini di Belgia. Schulte Fortcam Brigit ini di Amerika. Dan sisanya itu orang-orang ini Anglo-Farina. Ini juga saya berteman di Facebook. Orangnya sangat sangat wow gitu. Jadi masih mau nanggepin pertanyaan-pertanyaannya eh, orang-orang awam gitu. Kemudian Hong, ini juga saya pernah ketemu di Hong ini sekarang di Singapura, Austin Exelsen. Kalau School Clifford kami juga saya pernah ketemu sih sebetulnya. Dia jadi juri malah, juri presentasi. Nah, kemudian kalau dihitung berdasarkan asal atau konteks landscape yang diteliti di dunia, itu Indonesia lumayan loh. Di Indonesia itu paling tidak sampai tahun di mana slide ini dibuat, itu ada 35 paper, 35 karya ilmiah yang meneliti soundscape di Indonesia dengan berbagai konteks. Dan ini termasuk konferensi, jurnal, artikel ilmiah begitu ya. Yang paling banyak tentu saja Singapura. Memang Singapura ini memang mesin mesin publikasi dipimpin sama Hong tadi itu. Orangnya masih muda sekali ya, masih muda sekali dan dia posisi postdoc di sana. Kemudian untuk jadi juara di Asia Tenggara itu Singapura, lalu yang kedua Indonesia, lalu juara di Asia Selatan itu India dengan 68 paper, lalu di Asia Timur itu ada China, Hong Kong, Jepang, sama South Korea. Ini pemain-pemain besar semua. Pemain-pemain besar termasuk saya yakin Jian Kang itu juga berkontribusi entah di Hong Kong dan China. Saya pernah uh, menemukan beberapa paper Jian Kang berkolaborasi dengan para peneliti di Hong Kong University. Kemudian apa itu Smart City? Smart City itu paling nggak kita punya 5 hal yang akan kita bedah. Yang pertama tujuannya. Tujuan dari Smart City itu
eh, adalah sustainability dari tiga hal, yaitu sosial, lingkungan, dan ekonomi. Itu baru disebut smart kalau sosialnya itu berkelanjutan, lingkungannya berkelanjutan, dan ekonominya berkelanjutan. Kalau kita bikin bisnis, tapi bisnis kita itu membuat orang lain mati, berarti itu tidak berkelanjutan. Dan kota yang isinya bisnis tidak berkelanjutan itu tidak smart. Maka yang dipikirkan adalah tiga hal tadi. Ini ada di SDGs, Sustainable Development Goals dari United Nations. Nomornya ada 9, 3, dan 11. Silakan dicek. Ada banyak Sustainable Development Goals, angkanya, kode angka, dan yang masuk di sini di 9, 3, dan 11. Kemudian approach atau pendekatannya. Pendekatannya itu bisa melalui kerjasama antar pemimpin. Dan kemudian pengaplikasian dari sistem informasi dan teknologi-teknologi modern. Untuk stakeholder-nya bisa para pemilik rumah, kemudian bisnismen, lalu organisasi lokal, dan pengunjung. Pengunjung ini bisa termasuk turis ya. Jadi turis juga menciptakan soundscape-nya sendiri. Ya karena kalau tidak ada turis, berarti soundscape-nya tidak terbentuk. Misalnya kalau di Bali, kawasan pantai, kalau ada turisnya berarti ada kegiatan ekonomi, ada kegiatan uh, tour guide, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya tidak ada ini, ya jadi sepi, hanya pantai biasa, gitu, kosong. Lalu outcomes atau keluaran dari smart city ini yang pertama adalah kesehatan dan apa ya? Kesehatan dan kewarasan gitu. Lalu yang kedua adalah kualitas hidup. Jadi kualitas hidup itu akan meningkat di dalam smart city. Dan kesehatannya juga akan terjaga, orang-orangnya punya usia yang lebih panjang. Lalu cara menghitungnya ini bisa merujuk pada WEF atau World Economic Forum. Silakan dicari 15 Minute City. World Economic, saya tulis World Economic Forum. Di mana WEF ini luar biasa sih. Dia banyak melakukan riset dan risetnya itu sangat-sangat kita butuhkan. Ini sering ini saya sendiri di TF itu melihat hasil penelitiannya dia bisa langsung kita gunakan. Jadi 15 minute city itu masalah bagaimana kita berpindah dari satu titik ke titik lain. Mobilitas manusia itu ditentukan dari 15 menitnya. Apakah sesuatu itu terlalu jauh atau tidak terlalu jauh, itu tergantung 15 menitnya. Jadi misalkan di Jakarta, saya pernah mencoba untuk berpindah sejauh 3 kilo menggunakan kendaraan bermotor, atau misalkan kita sewa dengan Gojek atau dengan Grab, itu 15 menit itu berapa berapa kilo kita dapat menempuh, berapa berapa jauh begitu ya. Misalkan kalau di Hong Kong dengan waktu 5 menit kita sudah berapa puluh kilo kita melampaui area dari sebuah negara atau kota. Itu karena kecepatan dari public transportnya. Kalau kita mengandalkan individual transport, tentu 15 minute city ini tidak tercapai. Kita akan sulit kemana-mana dan seakan-akan hidup itu di jalan. Kebanyakan hidup dihabiskan di jalan. Kemudian sekarang kita mau mencari irisan antara soundscape dan smart city ini. Ternyata ada luaran yang sama, yaitu kita ingin kesehatan dan kewarasan manusia itu terjaga, lalu kualitas hidupnya itu meningkat, dan apa yang bisa membuat ini berhasil? Tentu teknologi, lalu desain yang partisipatif. Jadi sekarang kan apa ya, netizen nih, istilahnya netizen, warga internet gitu ya, warga net. Jadi masyarakat tuh suka untuk berpartisipasi, ya berpartisipasi dalam hal positif maupun negatif. Nah ini cuma perlu diarahkan. Kalau kita ingin membangun sebuah kota yang partisipatif, smart city begitu, maka warganya itu harus cerdas dulu. Setelah cerdas, maka partisipasinya pasti akan cerdas. Kalau misalkan warganya belum cerdas, otomatis jenis partisipasinya akan kurang baik ya. Misalkan memviralkan informasi hoax, nah, itu kan berarti kompak tuh ya, kompak, partisipatif, tapi keliru. Nah itu kita nggak mau. Kemudian kenapa kok soundscape itu penting? Untuk menjawab SDGs nomor 3 tentang kesehatan, kewarasan, dan kenyamanan dan kualitas hidup, ya karena misalkan ini di Eropa ya,
itu ukurannya begini. 1 dari 5 orang yang hidup di Eropa itu eh, mengalami apa ya, kesehatan yang buruk. 1 dari 5 itu mengalami kesehatan yang buruk. Nah, kalau di Indonesia kita belum punya hitungannya ya. Entah dia lebih rendah atau lebih tinggi, karena belum ada hitungannya. Kemudian 113 juta orang itu terpengaruh secara jangka panjang, jadi hampir semi permanen ya, dikarenakan dengan kebisingan jalan raya yang itu melampaui 55 desibel A setiap tahunnya. Bagi mereka, mendengar traffic, kemacetan dengan level 55 dB ke atas itu dapat langsung mempengaruhi kesehatan, ya, kualitas hidup dan kenyamanan manusia. Itu langsung seperti itu. Nah, kalau mungkin pernah nonton vlog-vlognya orang Indonesia yang di India, makan manipuri gitu. Itu saya selama nonton itu tidak sedetik pun saya berhenti mendengarkan klakson motor mobil. Itu luar biasa di India. Jadi nggak tahu itu telinganya awet berapa lama. Atau bahkan memunculkan resistensi atau ketahanannya tersendiri itu saya juga kurang tahu. Dan akhirnya nanti soundscape itu lagi-lagi sangat kontekstual. Antara India dan Eropa nggak bisa langsung kita samakan. 55 desibel bagi orang Eropa, aduh sakit telinga gitu ya, lemah gitu. Tapi kalau di India 70 desibel aman, 85 oke. Okay. Gitu. Nah ini kemudian pendekatannya adalah nanti ke assessment. Jadi menggunakan soundscape assessment untuk mengevaluasi seberapa pesawat itu mau terbang rendah kan mendekati area pemukiman misalkan. Sebenarnya dia kan akan mendarat di bandara, tetapi kan sebelum mencapai bandara kan ada area pemukiman yang dia akan turun lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah. Nah, itu akan membagikan noise-nya begitu. Kalau nonton wawancaranya Cing Abdel kan guyonannya itu. Nah, ini ada pesawat gitu. Dekat pesawat dan kemudian tuh hampir di setiap videonya itu pasti terjadi karena memang rumahnya dekat Halim Perdana Kusuma. Ya. Ini digunakan oleh orang-orang di Eropa untuk mengevaluasi apakah turunnya si pesawat itu secara visual. Orang kan nggak tahu tingginya pesawat ya, tapi orang tahu dengan ukurannya pesawat. Ukuran pesawat dari sayap ke ekornya, kepala itu kelihatan kan dari sini. Nanti tinggal ilmuannya yang menghitung ini jenis pesawatnya pesawat apa. Kalau Garuda, tipe Boeing-nya apa, Airbus-nya apa, kemudian lebarnya berapa meter. Kalau di kuesioner itu kan dikasih kuesioner. Kuesionernya itu berapa senti. Lalu dikonversi, oh ternyata dia terbang rendah sekian. Terbang rendah sekian itu apakah nah nanti kemudian ini disampaikan sebagai evaluasi kepada pengatur kebijakan transportasi, misalnya di Dishub ya, Dinas Perhubungan setempat. Ini kalau ngomong Indonesia, kalau ini kan penelitiannya di sana, di luar. Karena di penelitian yang terpisah, ini disampaikan oleh Profesor Trevor Cox, itu dia mengatakan sekolahan, sekolahan SD ya, sekolah dasar kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu, di Inggris itu ada yang dekat bandara dan satu lagi tidak dekat bandara. Sekolah yang dekat bandara itu anak-anaknya terlambat membaca 6 bulan. Kemampuan membacanya terlambat dikarenakan adanya bising. Nah, itu satu temuan dari perbandingan dua sekolahan. Jadi itu penting ya. Tapi kalau seperti di Bandar Lampung, di Natar begitu, nah itu bandara di tengah-tengah pemukiman atau mungkin pemukimannya yang memilih untuk berada di tengah-tengah bandara. Kalau di Jogja itu sudah ada upaya untuk merelokasi ya. Jadi dipindahkan dari pusat kota bandaranya kemudian ke bandara yang baru. Seperti Tangerang juga masih di tengah-tengah ini. Pokoknya kalau di Indonesia itu masih belum bisa menerapkan aturan-aturan internasional atau aturan nasional juga.
Kalau di nasional kan kita punya SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Dan kemudian soundscape juga bisa digunakan untuk mengakses lingkungan indoor atau di dalam bangunan. Dan tentu saja kita perlu mengadaptasi beberapa hal-hal teknis yang membedakan antara outdoor dan indoor. Karena kadang kalau di indoor, kita lebih mengamati kegiatan manusianya. Ada mesin, ada manusia, alamnya menjadi sedikit. Bukan berarti tidak ada. Di dalam ruangan kita masih bisa mendengar suara hujan misalkan. Kita masih bisa mendengar mungkin ada suara sungai. Ya, mungkin aja kan kalau di dekatnya ada sungai yang cukup deras, misalkan itu bisa masuk ke dalam, suaranya bisa masuk ke dalam bangunan. Atau juga di sini ada 3 konteks yang sangat terkenal, yang sering di-riset sama orang, itu adalah restoran. Restoran di sini itu dipelajari soundscape-nya karena ternyata eh, kita itu membeli bunyi kadang-kadang. Yang membedakan harga makanan di sebuah restoran dengan restoran lain itu adalah akustiknya, bunyinya, soundscape-nya di sana. Tentu soundscape yang menyenangkan, yang dapat membangkitkan persepsi yang positif, entah dia nyaman, entah dia vibrant, hidup gitu ya, penuh dengan kebahagiaan, dan kemudian kita bisa berbicara dengan mudah, itu memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan sebuah restoran yang dia memainkan musik keras-keras sampai kitanya nggak mampu untuk bicara dengan normal. Harus teriak-teriak. Padahal jaraknya sangat dekat. Nah, itu membangkitkan persepsi yang negatif tentunya ya. Tapi itu emang ada tujuannya. Kenapa kok dibuat musiknya keras-keras? Agar cepat keluar, agar cepat selesai, agar tidak berlama-lama di tempat itu. Nah, tolong perhatikan. Kira-kira di Indonesia model restoran apa yang menginginkan agar pengunjungnya agar segera keluar. Kemudian ada hospital soundscape, yaitu soundscape di rumah sakit. Ini juga dipelajari karena banyak peralatan medis itu bunyinya kok luar biasa. Misalkan di ICU, kebetulan saya juga sedikit membantu di penelitian tesis teman saya ini di sebuah rumah sakit di Bandung. Itu ICU-nya kan berarti itu kan area-area darurat ya, area-area darurat dan teman saya juga mendengar, kalau menyaksikan nggak berani, orang meninggal di sebelahnya. Ya, karena ya prosesnya itu kemudian ada kepanikan, ada yang menangis, dan seterusnya. Itulah soundscape-nya. Dan kemudian alat-alat mesinnya juga ada bip-bipnya, eh, pengukur jantung, monitor jantung, ada juga dari apa pembantu nafas yang itu bikin stres sebetulnya. Tinggal di situ beberapa menit, beberapa jam, mood berubah. Keluar dari ruangan tuh mood berubah. Kayak depresi gitu, berharap kesembuhan luar biasa, dan mensyukuri atas kesehatan tuh langsung naik begitu ya. Itulah hospital soundscape. Dan ada kebutuhan yang berbeda. Untuk monitoring jantung, sebetulnya itu dibutuhkan oleh para perawat dan para dokter untuk mengamati perkembangan pasien. Tetapi bagi pasien itu sendiri, sebetulnya dia membutuhkan recovery atau ketenangan yang lebih baik. Karena akustik itu terbukti membantu penyembuhan orang lebih cepat dibandingkan yang tidak. Dan kemarin ketika sesi sharing BKTF Pak Rizky dari ITB, dia juga menyatakan bahwa ini tentang pencahayaan, bahwa pasien yang dapat cahaya alami porsinya lebih banyak itu lebih cepat sembuh, lebih cepat keluar dari rumah sakit. Keluar bukan karena nggak punya uang, tetapi karena memang sembuh. Ya, itu lebih cepat. Jadi dengan kita menggabungkan pengetahuan kita tentang fisika bangunan, kita telah membantu membuat orang semakin sehat. Gitu. Semakin sehat, ekonominya juga semakin kuat. Kemudian classroom soundscape, yang tentang sekolahan dan kampus. Saya sendiri tesisnya di sini, tidak di classroomnya tapi di library atau di perpustakaannya, di perpustakaan universitas. Ini memang unik dan berbeda.
paling tidak kalau perpustakaan yang kita pahami itu ada perpustakaan daerah, ya, perpustakaan universitas, perpustakaan sekolah dasar menengah gitu. Dan semua itu konteksnya akan berbeda-beda, kebutuhannya berbeda-beda. Ini kalau saya yang dengar misalkan dari di UI itu ada perpustakaan ya, ini sangat modern dan isinya itu interaksinya tidak tidak sebagaimana mungkin perpustakaan yang terjadi 50 tahun yang lalu. Mungkin perpustakaan 50 tahun yang lalu itu eh, hanya berisi tumpukan buku-buku rapi ya, tertata rapi, kemudian ada mungkin referensi tugas akhir, referensi tesis dan disertasi, kemudian ada penjaga perpustakaan yang mungkin membantu proses peminjaman, mengembalikan buku-buku, merapikan buku, dan seterusnya. Aktivitasnya akan seperti itu. Tapi kalau sekarang di UI, itu sebelumnya langsung kafe terkenal. Ya. Kafe jualan kopi, jadi modelnya santai, bahkan bisa berdiskusi. Kalau dulu mungkin perpustakaan dilarang ramai, dilarang ngomong, ada yang ngomong sedikit langsung di gitu ya. Ini kalau ada pergeseran juga, pergeseran paradigma perpustakaan yang ke arah kolaboratif. Jadi kemungkinannya bisa malah harus ngobrol, malah harus kerjasama. Makanya fungsi di perpustakaan universitas itu kalau bisa buat kerja bareng, kerja kelompok. Karena tidak semua kampus juga memiliki area-area khusus untuk kerja kelompok kan. Sebagai contoh di ITB itu area untuk kerja kelompok nggak ada kalau bukan perpus. Pilihannya dua, kerja kelompok di lab, tapi kita tahu lab itu terbatas ruangannya, atau mungkin ada ruang TA, ruang tugas akhir, kemudian laboratorium apa perpustakaan. Udah itu aja. Kalau di UGM dulu ada namanya KPFT, itu kayak area terpusat di mana mahasiswa itu suka kerja bareng di situ dan itu bisa digunakan untuk itu areanya semi outdoor. Jadi pada akhirnya banyak yang keleleran juga. Kelelerannya nggak baik sih, nggak baik dan sering ditetapkan sama satpam. Dan kalau udah jam 11 malam pasti disuruh pulang. Tapi beberapa tahun sebelumnya itu sangat boleh untuk ngelembur di sana. Banyak isinya anak-anak arsitektur, PWK itu mereka sering ya ngelembur itu sangat sering mengerjakan pekerjaan dari dosennya di situ. Tapi waktu itu perpustakaan UGM itu perpustakaan Fakultas Teknik UGM itu belum mengakomodasi seperti itu. Baru-baru ini aja perpustakaan Fakultas Teknik UGM itu didesain sangat baik dan termasuk perpustakaan pusat UGM-nya itu juga semakin baik. Bahkan menyediakan area-area yang sangat spesifik. Ada kotak-kotak belajar yang ukurannya sekitar 2 kali 2 meter, tingginya ya sekitar 2,5 sampai 3 meter, itu kaca. Kita kalau masuk ke istilahnya apa ya? Cube apa ya? Chamber atau apa itu, ruang kecil itu nanti tidak dengar apapun di luar. Jadi kita bisa fokus dengan pekerjaan kita. Entah mau baca buku, ngerjain tugas individu, tapi satu, nggak boleh ngomong. Tapi nanti ada lantai yang lain, itu lantai khusus ngomong, lantai khusus diskusi, bebas. Gitu. Jadi memang pada akhirnya Soundscape itu membantu kita untuk mengklasifikasikan kebutuhan manusia itu apa. Jangan sampai ada yang butuhnya sepi, ketemu dengan yang ramai, dan jangan sampai yang ramai itu sakit hati karena disuruh sepi terus gitu, disuruh diam, diam, diam gitu. Padahal ini tempatnya ramai. Nah, ini harus kita atur strateginya. Karena suara itu adalah fenomena fisika, maka masuk di pelajaran teknik fisika. Kecuali kalau fisika hukumnya bukan hukum fisika, ya mungkin hukum yang lain. Enggak ya, ini hukum fisika. Jadi masalah atenuasi, absorpsi, difusi, reverberation time, itu semua clarity, kejelasan ucap, definition, adalah parameter objektif yang muncul di dunia akustik, dan itu sekarang merambah ke rekayasa-rekayasa lingkungan, soundscape, entah indoor maupun outdoor. Dan kemudian ada soundscape teknologi, ini yang terakhir ya, kayaknya. Di mana di soundscape teknologi ini, kita memanfaatkan temuan-temuan orang di bidang ilmu yang lain itu untuk keperluan kita dalam mengakses maupun merekayasa soundscape. Misalkan mobile application. Nah, ini berarti kan hasil dari karyanya teman-teman informatika, di mana menggunakan programming, entah dia real time maupun tidak real time, mobile application ini menggunakan HP bisa
melakukan pengukuran noise secara saat itu dan direkam kemudian dikirim, dan pokoknya entah dia disimpan di cloud atau tersimpan di HP, itu adalah teknologi informatika ya. Kemudian augmented reality. Nah, ini ya bidangnya banyak orang lah ya. Informatika, matematika, itu yang mengerjakan di sini augmented dan termasuk virtual reality. Bahkan gaming, orang-orang seni. Nah, orang-orang seni sekarang yang membuat game, membuat film, itu ketika masuk ke AR dan VR, itu harus belajar fisika. Ya tentu fisikanya tidak semua. Minimal fisika tentang visual, tentang radiasi visual, dan tentang akustik, tentang audio, spatial audio. Itu menjadi topik yang akhirnya jadi konsumsi banyak orang di berbagai bidang. Kemudian yang terakhir artificial intelligence. Lagi-lagi ini informatika, ya teknologi, eh, bagaimana membuat itu sesuatu itu lebih nyata. Jadi VR, AR itu desain manusia, tetapi kalau AI itu nanti kita menyerahkan kepada robot istilahnya, menyerahkan kepada programming hasil desain visualisasi atau akustiknya. Jadi arahnya semakin imersif, semakin nyata, seakan-akan itu asli, padahal itu buatan. Jadi imaginary soundscape. Kita bisa membayangkan sebuah soundscape dengan cara merekayasa. Eh, Salah satu simulator yang saya buat itu saya menghadirkan suara air, air hujan. Air hujan itu kan rintik gitu ya, rintik. Dia juga bisa dibuat deras. Jadi bisa divariasikan menggunakan slider. Cuma dinaik turunkan begitu. Kalau dinaikkan maka suara hujan semakin kencang. Kalau diturunkan maka rintiknya semakin terasa. Kemudian bisa juga saya berikan dengan suara musik. Ada musik klasik, ada musik pop bahasa Indonesia, musik pop bahasa Inggris, musik pop bahasa Jepang, itu divariasikan di dalam perpustakaan. Kemudian suara apa lagi ya? Alam, suara manusia. Jadi orang bercakap-cakap itu juga saya masukkan ke dalam simulatornya. Jadi nanti bisa dimainkan jumlah orangnya ada berapa, jaraknya ada di mana, itu dalam simulator bisa dilakukan. Kalau setupnya multi speaker, yaitu 8 sisi melingkar begitu, maka kita bisa menentukan loh, orang itu datangnya dari arah depan atau dari belakang kita. Apakah dia diam atau dia bergerak? Misalkan orangnya seakan-akan lewat di belakang kita, gitu, dari kanan ke kiri, seret gitu. Itu bisa seperti itu, menggunakan spatial audio. Tapi syaratnya satu ya, cara mereproduksinya atau membangkitkan kembali hasil rekamannya itu dengan binaural atau multi speaker. Paling minimal stereo memang, paling minimal, tetapi kadangkala itu tidak cukup, jadi harus ditingkatkan lebih ke binaural. Dan inilah, nggak tahu ini foto kolaborasi, wajah-wajah yang saya kenal hanya ini, beliau dosen ITS, dalam International Year of Sound 2020. Memang tahun kemarin itu adalah tahun besarnya di bidang bunyi ya sebetulnya, tapi gara-gara pandemi banyak agenda yang offline harusnya dan itu bisa besar, tapi tidak jadi diselenggarakan dan dialihkan ke online. Oke, ini adalah slide pertama dari Andi Chang. Nanti kita mungkin kalau ada kesempatan bahas slide yang lain.